warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada di halaman 20, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanat faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin, gambarkan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka menjawab malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu adalah satu kebaikan dari sekian kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Makalah yang kedua, makalah yang keempat dari bab dua nasihat ini adalah makalah dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang demikian banyak karomahnya, yang demikian banyak kemuliaannya diceritakan, banyak sekali yang menceritakan tentang karomah-karomahnya Sayyidina Umar. Ini malaikat Jibril ketika menjelaskan atas dasar permintaan Nabi Muhammad, kemarin sudah kita bahas, wahai Jibril, gambarkan kepadaku kebaikan Umar bin Khattab. Maka malaikat Jibril jawab, apabila pohon-pohon dijadikan sebagai penanya, apabila pohon-pohon dijadikan sebagai pulpennya, dan lautan yang ada di muka bumi dijadikan sebagai tintanya, maka tidak akan selesai untuk menggambarkan kebaikan Umar bin Khattab, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, dikejar, sekarang gambarkan kepadaku wahai Jibril kebaikan Abu Bakar. Kalau tadi kebaikan Umar, sekarang Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, coba gambarkan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Maka jawaban malaikat Jibril, Umar itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Paham nggak Pak? Jadi yang demikian mulianya, yang demikian banyaknya keutamaan-keutamaan Sayyidina Umar, itu tetap hanya satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Demikian mulianya Sayyidina Abu Bakar, ini digambarkan oleh malaikat Jibril sangat mulia dan jauh derajatnya lebih tinggi Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar. Tapi dua-duanya derajatnya tinggi. Ini yang terkenal sebagai sahabat-sahabat utama, yang ulama juga mengatakan itu adalah para wali-wali, bahkan mungkin wali-wali abdal atau wali-wali yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Para sahabat-sahabat utama, terutama yang empat itu, yaitu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar yang pertama. Oleh karenanya, satu penjelasan ulama itu ada yang mengatakan di makbarah Rasulullah SAW, di makam Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang memang nggak pernah dibuka. Itu di situ ada 3 jasad yang mulia, hadirin. Yang pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di situ dikuburkannya. Kemudian setelah itu ada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu ada Sayyidina Umar.
Posisinya seperti ini, mohon maaf. Ini posisinya nih saya ambil bukan dari video yang viral atau apa, bukan. Dari dulu emang ada pembahasannya di ini, emang ada pembahasannya di kitab Mirqos Su'udi Tasdik. Kalau di sini jasad mulia Nabi Muhammad madhab kiblat begini ya, maka Sayyidina Abu Bakar ini di sini, di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar di mana? Kalau di sini Sayyidina, mohon maaf, kalau di sini misalnya Sayyidina Abu Bakar kan madhabnya kan begini ya, miring kanan. Kalau di sini Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammad, di sini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar di mana? Sayyidina Umar di sini. Jadi dikatakan oleh ulama, kepalanya Sayyidina Umar itu ada di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar. Tinggi sekali Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar meskipun demikian karomah-karomahnya tidak kelihatan. Ya biasa aja, biasa. Karomah-karomah beliau itu biasa, tidak terlihat seperti sebagaimana karomah-karomah yang banyak diceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kembali kepada makalah ini adalah makalah yang keempat, makalah dari Sayyidina Umar. Syekh Nawawi Banten sebelum melanjutkan tentang isi dari makalah, isi dari nasihat ini, Sayyidina Umar, Syekh Nawawi Banten menjelaskan dulu keutamaan Sayyidina Umar. Dan ditambah lagi, keutamaan Sayyidina Umar itu bukan apa-apa, tapi hanya satu dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana dibandingkan Nabi? Jauh banget saudara. Dibandingkan Nabi jauh sekali. Jadi bagaimana Nabi? Nabi itu sangat tinggi derajatnya. Nah, meskipun demikian hadirin, meskipun Nabi Muhammad sangat tinggi derajatnya, tetap kalau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, tetap Nabi Muhammad jauh juga. Tetap jauh. Oleh karenanya apapun yang kita sanjungkan, apapun pujian-pujian yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad, ya orang Jawa bilang sundul langit pokoknya. Sundul langit, muji-muji Nabi Muhammad terserah nggak apa-apa, tapi jangan sampai terjebak kepada yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ada orang-orang terdahulu yang mengagungkan nabinya sampai-sampai nabinya dianggap sebagai anak Tuhan. Ada orang-orang terdahulu yang saking mengagungkan nabinya karena memang hebat nabinya itu, kemudian menjadikan nabinya ini sebagai sekutu atau sebagai orang yang memang dekat dengan Tuhan, jadi sejajar dengan Tuhan. Padahal enggak, tetap yang namanya Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasul. Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, tetap hamba. Yang namanya hamba sama Tuhan nggak bakal sederajat. Nah, kenapa kok ada ini kaligrafi? Makanya ada kaligrafi itu kalau ditulis biasanya Allah Muhammad gitu ya, Allah Muhammad. Nggak apa-apa itu mah, itu namanya pajangan. Nggak usah Allah di atas itu, Muhammad di bawah, nggak usah, biasa aja udah. Soalnya itu kan hanya sekedar tulisan tangan aja. Dan memang ada ajarannya juga, kalau kita ingin menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah, boleh juga. Ajarannya apa? Dalam azan coba. Kalau kita azan, emang habis asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disandingkan selalu dalam syahadat. Nama Nabi Muhammad disandingkan selalu dalam syahadat. Kemudian jelas, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat penyebutan namamu wahai Muhammad, di antaranya lewat adzan, di antaranya lewat syahadat. Ini selalu disandingkan antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Walaupun tetap jauh antara Tuhan dengan hamba, tetap jauh antara Tuhan dengan hambanya, itu tetap jauh. Maka kita nggak boleh terjebak saking tingginya Nabi Muhammad dibanding Sayyidina Abu Bakar, apalagi dibanding Sayyidina Umar, apalagi dibanding seluruh manusia, Nabi, seluruh makhluk, bahkan dibanding malaikat aja Nabi Muhammad lebih tinggi. Malaikat yang manggul arsy lah, yang manggul arsy, dibanding malaikat-malaikat yang muqarrabin yang dekat dengan Allah, Nabi Muhammad tetap paling tinggi tetap. Nah, jaraknya tetap antara Nabi Muhammad dengan Allah tetap jauh, karena Tuhan itu tetap
Tuhan itu tetap lebih tinggi dibanding makhluknya, meskipun makhluknya itu adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan terjebak itu, jangan terjebak memuji Nabi Muhammad sampai menganggap bahwa Nabi Muhammad itu anak Allah. Jangan. Da'mad da'adhul yahudu da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Itu ada di Burdah itu. Jangan lakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu, menganggap bahwa nabinya itu adalah anak Allah. Jangan. Jadi demikian mulianya derajat, martabat atau kedudukan Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar, maka dikutip di sini oleh Syekh Nawawi Banten. Nah, kembali kepada nasihat Sayyidina Umar. Berikut isi nasihatnya. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Izzud dunya, kemuliaan dunia, bil mali adalah dengan harta. Wa izzul akhirah, sedangkan kemuliaan akhirat bi sholihil a'mal adalah dengan amal-amal soleh atau amal-amal yang baik. Fala tataqawwa itu bukan goin, itu qaf. Fala tataqawwa harusnya. Fala tataqawwa umurud dunya, maka tidak akan menjadi kuat urusan-urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak akan menjadi baik illa bil amwali, kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirati, dan tidak akan menjadi kuat urusan-urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak akan menjadi baik illa bil a'malis sholihati, kecuali dengan amal-amal soleh. Dua nasihat dari Sayyidina Umar. Yang pertama, nasihat pertama, kejayaan atau kemuliaan dunia itu dengan harta. Jadi jangan kemudian juga kita tidak menggunakan atau kita anti kepada harta, jangan juga. Karena sholat juga butuh harta. Emang beli sarung pakai apa, Pak? Kalau bukan pakai duit. Koko pakai apa? Pakai duit juga. Ya, taruhlah dibagi orang. Ya, terus sholat pakai badan, kalau lemes gak makan, emang bisa? Nggak bisa juga, kudu ada makan. Nah, makan atau untuk menopang hidup dan menopang segenap ibadah kita, itu semua dunia semua. Dan dunia itu bisa kuat subuh apa Isya? Itu bunyi apa tadi? Kereta lewat. Oh, kereta lewat. Saya kira pemadam kali. Dan itu urusan-urusan dunia itu bisa kuat dengan harta. Tadi yang contohnya ibadah, apalagi urusan-urusan yang kaitannya dengan kemasyarakatan, Pak RT, Pak RW, atau pengurus lingkungan yang lain. Ya, ada LMK, ada Jumantik, nggak bakal jalan itu kalau nggak ada hartanya, atau nggak ada upahnya. Nah, urusan-urusan dunia ini bisa jaya, bisa maju, bisa mulia, ini adalah dengan harta. Jadi Islam perlu juga kuatnya dengan harta, itu perlu. Dari sini maka ada ajaran zakat, karena zakat itu antara lain adalah untuk memberdayakan ekonomi umat, supaya orang-orang yang tadinya di bawah garis kemiskinan ini bisa terangkat. Jadi yang tadinya itu mustahik, nerima, nah tahun depan ya mudah-mudahan jadi muzaki, mudah-mudahan jadi orang yang zakat. Nah, yang dimaksud di sini secara umum, bukan hanya zakat fitrah. Kalau yang dari tahun ke tahun mungkin momennya paling gampang itu kita ambil memang bulan Ramadan, ada orang bayar zakat mal, karena memang momen paling gampang itu di bulan Ramadan. Nah, tahun Ramadan tahun kemarin misalnya dia mustahik nerima nih dari zakat mal dari orang. Nah, tahun depan mudah-mudahan dia jadi muzaki, jadi orang yang zakat. Kenapa? Karena berkat dari pemberian musola atau berkat dari pendaya gunaan zakat ini, dia dapat dari badan amil zakat atau ZIS. Kemudian dia bisa dagang, dia bisa buka cabang, akhirnya dia jadi muzaki. Nah, ini untuk menguatkan dunianya. Jadi urusan-urusan dunia ini bisa kuat dengan harta, pasti itu dengan harta, urusan-urusan dunia. Nah, sedangkan urusan akhirat
ini bisa kuat dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ibadah dari gampangannya. Amal soleh itu ibadah. Ibadah ada yang ibadah murni atau ibadah mahdhah, ada juga ibadah wir mahdhah. Ini kalau dilihat dari bentuknya. Kalau yang ibadah wir mahdhah itu tidak ada bentuk-bentuk khusus yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, tapi apapun yang Allah ridho dan kita niatkan untuk ridho Allah, kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Nyapuin musola, gelarin karpet buat orang ngaji, nyiapin lekar, itu nggak ada dalilnya. Nyari dalilnya juga di Al-Quran nggak ada. Dibikinin kopi guru di Al-Quran Nabi Muhammad nggak ngopi sih, ya bikin kopi Nabi gimana, kan enggak, maka nggak bakal ada. Tapi kalau itu dilakukan, nih ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, dilakukan karena Allah dan dilakukan niatnya ibadah, maka jadi ibadah. Kerja juga, keluar dari rumah, pergi ke pasar atau mulai ngebit narik itu misalnya, itu juga ibadah kalau diniatkan karena Allah dan niatnya niat ibadah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada dia, yaitu menafkahi keluarga. Jadi ibadah semuanya. Semua yang tidak murni, tidak ditetapkan bentuknya, tapi kita niatkan untuk ibadah, maka jadi ibadah. Nah, ini bisa kuat, akhirat bisa kuat ini dengan semua bentuk ibadah ini, dengan bentuk amal-amal soleh, dengan bentuk amal-amal yang diniatkan oleh kita sendiri sebagai niat, sebagai ibadah. Semuanya itu akan jadi kuat di akhirat. Artinya jadi kuat perjalanan kita nanti, hadirin. Itu perjalanan kita punya bekal. Jadi kita punya bekal untuk mulai atau untuk mengarungi barzakh. Barzakh itu adalah perantara antara dunia dengan hari kiamat. Itu alam barzakh namanya. Nah, di situ kita punya bekal. Bekal kita adalah pahala ngaji kita, mata kita dipakai buat baca kitab, dipakai buat baca Al-Quran. Itu nemenin nanti dalam barzakh, nggak sendirian. Itu bekal. Jadi gimana perjalanan kita kuat? Perjalanan kita jadi kuat karena amal ibadah atau karena amal soleh. Berikut juga perjalanan yang lain. Kalau di alam barzakh seseorang ini udah ringan artinya udah ada yang nemenin, sedekahnya nemenin dia, sholatnya nemenin dia, puasanya nemenin dia, di situ sampai nanti hari kebangkitan dia ditemenin. Kalau di alam barzakh udah ringan, maka kesonoannya tambah ringan. Kesonoannya itu berarti udah pertanda baik. Ini gampangannya, patokannya seperti itu. Nah, apa yang membuat kuat perjalanan seseorang di akhirat? Yang membuat kuat adalah ibadah-ibadahnya yang nanti bakal menemani dia nanti di akhirat. Ini namanya amal soleh. Amal soleh itu, hadirin, ada dua macam. Ada amal soleh yang bentuknya amal badaniyah, jadi bentuknya badan, seperti kasih sedekah, seperti bersihin musola, itu bentuknya badan. Ada yang bentuknya bentuk hati, bentuk ibadah hati maksudnya. Bentuk ibadah hati itu seperti iman, itu yang paling pertama, iman, bentuk ibadah hati. Kemudian ikhlas, bentuk ibadah hati. Qanaah, sabar, tawadhu, ini semua bentuk ibadah hati. Nah, dua-duanya ini kalau kita bisa amalkan, ini semua bakal memperkuat perjalanan kita nanti di akhirat. Amin. Yang paling pokok adalah iman. Iman itu jangan sampai kita lepas. Iman adalah ibadah hati yang paling pokok, modal. Nanti setelah itu dibarengin yang paling pertama itu ikhlas, dibarengin dengan ikhlas supaya kita jangan riya, jangan mengharapkan ibadah kita dilihat. Riya itu artinya pamer atau memperlihatkan ibadah kepada selain Allah.
Pada siapa Ustaz? Ya mertua kek, mau pada lurah, mau pada jabat bosnya, atasannya, itu ria namanya. Nah, tapi kalau dia hanya memperlihatkan kepada Allah saja, meskipun ada selain di sisi Allah, selain ada keinginan dia, maka diperbolehkan. Orang misalnya ibadah sholat duha. Sholat duha biasanya buat apaan? Bapak-bapak? Buat apa? Bini. Buat rezeki. Asal sholatnya itu karena Allah, bukan pengen dilihat sama pengurus musola jihad, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen dilihat bosnya. Meskipun di situ ada saya sholat duha karena Allah dan pengen rizki saya lancar, boleh tetap, masih dibilang ikhlas, masih boleh. Tapi kalau udah ada pamer, dia pengen sholat duha di kantor 8 rakaat supaya diangkat jadi DKM musola kantor misalnya, itu berarti udah pamer. Nah, ini berarti ibadahnya zong, kosong, udah nggak ada pahalanya, udah nggak ada pahalanya. Nanti begitu dia minta kasih tunjuk di akhirat, mana malaikat pahala duha saya? Nggak ada. Duha kamu kan bukan karena Allah, karena bos kamu, minta sama bos kamu sana. Kamu udah dapat ini kan di dunia, udah dapat jabatan jadi DKM, itu pahalanya udah jadi DKM di musola. Kamu udah dapat ini kan, udah dapat jabatan dan udah dapat macam-macam ini kemuliaan. Orang kalau datang ke musola kantor pada cium tangan, kadang-kadang ada yang ngamplopin, udah itu doang pahalanya. Lah di akhirat kosong, nggak ada, kata malaikat. Kosong, nggak ada di akhirat. Ini ria. Gimana untuk menghilangkan ria? Ikhlas. Itu yang utama, ikhlas. Kemudian juga tawadhu. Tawadhu itu merendahkan hati kita di hadapan makhluk Allah, siapapun itu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih mulia. Orang yang merasa dirinya lebih mulia dibanding salah satu dari makhluk Allah, maka takabur dia takabur di situ. Gua mah lebih pinter dibanding kucing misalnya, meskipun dia merasa lebih mulia dari makhluk Allah, maka udah takabur dia. Naudzubillah. Nabi Musa itu saudara, pernah Nabi Musa, saya ngeri-ngerian nih kalau begini. Satu bunyi ya. Nabi Musa pernah diperintah oleh Allah, wahai Musa, cari sesuatu yang lebih buruk dari carilah sesuatu atau makhlukku yang paling buruk. Itu siapa? Cari Musa. Nabi Musa ngelihat anjing kurap, ngelihat makhluk yang lain, nggak menemukan. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang, nggak ada yang lebih buruk dibanding aku ya Allah. Terus kata Allah, Musa, kalau kamu bilang tadi anjing itu lebih buruk dibanding kamu, aku cabut kenabianmu. Kata Allah, cabut kenabiannya. Tawadhu, ikhlas. Satu lagi yang paling penting itu, kalau ria itu bandingannya atau lawannya adalah ikhlas, takabur lawannya adalah tawadhu. Satu lagi yang paling kita itu qanaah. Qanaah itu nerima, penting itu nerima. Karena kalau tidak neriman terhadap apa yang Allah berikan, itu munculnya hasud atau dengki. Naudzubillah. Nah, ibadah-ibadah hati yang seperti ini termasuk amal soleh yang nanti akan memperkuat perjalanan kita di akhirat. Kita di akhirat nggak bawa BPJS atau kartu apa lagi, KJP, KIS, nggak bawa itu. Malaikat mah nggak mau tahu gitu-gituan. Tapi yang dibawa apa? Amal. Dua amal itu, amal badan maupun amal hati, itu yang dibawa. Amal badan dan amal hati inilah yang nanti akan memperkuat perjalanan kita. Dan jalannya lebih panjang, saudara. Lebih panjang. Kalau di dalam kandungan berapa? 9 bulan kan paling ya. 9 bulan juga dijaga mulu, bapak kita nengokin mulu, ibu kita juga jagain, dijaga.
kemudian keluar di dunia. Nah, dunia ini ya paling-paling 70 dah, 70 tahun. 70 tahun itu udah jarang sekarang juga. 100 dah paling enggak 100 tahun. Perjalanannya di dunia diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan harta. Perkuatlah dengan harta. Kalau untuk kemajuan Islam, kejayaan Islam, maka diperbolehkan ini mengelola harta atau mengumpulkan harta. Untuk kita ini minimal ada buat penopang ibadah kita dan juga penopang yang wajib-wajib untuk keluarga kita. Apa yang wajib buat keluarga kita? Nafkah, yaitu makan, kemudian pakaian, kemudian tempat hidup atau rumah, kontrakan. Itu boleh dikumpulin buat itu yang wajib-wajib. Nah, selebihnya apa? Pendidikan boleh. Karena kejayaan dunia itu pakai harta semuanya. Semuanya pasti menggunakan harta. Sedangkan kejayaan akhirat pakai amal ibadah. Nah, kejayaan dunia ini yang tadi disebut dengan izzud dunia, kemuliaan dunia, ini dengan harta untuk kita, asal kita bisa untuk menopang ibadah. Sebagian ulama mengatakan kita hanya boleh mengelola ya kira-kira 2 hari atau seminggu lah untuk kedepannya. Gak usah terlalu mikir-mikir, gak usah terlalu mikir panjang. Mikir dikelola, gua kumpulin harta gua buat 70 tahun lagi atau buat 20 tahun lagi, nanti udah selesai kira-kira 20 tahun buat anak nanti udah selesai buat anak, udah kemudian buat cucu. Jangan, nggak usah begitu. Kalau orang mikir begitu, maka disebut dengan panjang angan atau tulul amal. Orang yang panjang angan, nanti anak saya meninggal, ini butuh pendidikan, maka harus saya tabungkan nih uang buat pendidikan anak saya. Butuh tempat tinggal juga, sehari-hari butuh makan. Kalau nggak saya yang ngasih siapa? Ya udah saya bangunin kontrakan buat anak. Nanti anaknya ada 4 anak, masing-masing punya rumah 1 buat dia tinggal. Nanti dia makan pakai apaan? Bangunin 1 lagi kontrakan dah buat masukan dia bulanan. Terus dia mikir begitu. Orang yang tulul amal seperti itu tandanya dia nggak yakin sama Allah. Dia nggak yakin kalau Allah bakal ngurusin anak dia. Keyakinan tipis. Kalau keyakinan tipis, itu berarti menunjukkan dia itu imannya tipis juga pada Allah. Ya nggak usah jauh-jauh saudara. Emang waktu dulu kita ditinggal bapak kita, emang bapak kita ngasih makan lagi? Enggak kan ya? Tahu-tahu pada gede-gede begini, cakep-cakep banget. Ini ngapain mengkhawatirkan sesuatu yang udah pasti dijamin Allah. Artinya dunia itu udah pasti dijamin Allah. Makan kita, makan anak-anak kita, pakaian, rumah. Dunia udah pasti dijamin sama Allah. Jamin pasti. Yang belum dijamin itu keselamatan akhirat, belum dijamin. Nggak ada yang menjamin keselamatan akhirat anak ustadz, nggak ada. Nggak ada yang jamin, jangan anak ustadz. Keselamatan ustadz aja nggak ada yang jamin kalau bukan si ustadz sendiri. Kiai yang sorbannya segede ban truk misalnya, keselamatan akhiratnya belum dijamin. Tapi kalau dunia Allah jamin. Keselamatan akhirat setiap orang tidak Allah jamin. Maka siapa yang mengupayakan? Yang mengupayakan kita sendiri. Kita upayakan supaya kita selamat akhirat ya dengan ibadah yang tadi disebut dengan izzul akhirah. Dengan ibadah maka bisa selamat akhirat kita. Setidaknya kesungguhan kita dari hati kita ikhlas hanya karena Allah, kita ibadah, kita perbaiki dan kita benahi syarat rukunnya. Nah dari sini akan turun rahmat Allah, turun sayangnya Allah. Nah ini bocah beneran nih katanya, kayaknya kata malaikat, nih bener nih hamba yang ini nih kayaknya benar-benar sungguh-sungguh. Maka turun rahmat Allah situ. Kalau rahmat Allah turun, insya Allah itu pahala memang nanti bakal kita lihat di akhirat nanti, memperkuat ibadah, memperkuat perjalanan kita di akhirat. Ini ibadah. Di akhirat perjalanan seorang akan kuat dengan ibadah, dengan amal soleh.
Ada juga satu ini hadis sahih di Bukhari ada satu amal soleh, amal ibadah itu bukan hanya bisa memperkuat perjalanan akhirat, tapi juga bisa kita gunakan buat tawasul, saudara. Rasulullah SAW pernah cerita, ada 3 orang kehujanan, lebat hujannya, akhirnya 3 orang ini harus berteduh dalam gua. Nah tiba-tiba itu mulut gua ketutupan batu gede. Maka 3 orang ini, kemudian salah satu dari 3 orang ini bilang, ayo kalian yang punya amal, yang punya perbuatan soleh, amal soleh maksudnya, yang punya perbuatan baik yang memang hanya karena Allah, bukan karena pamer, perbuatan baik yang benar-benar tulus karena Allah, ayo tawasul. Tawasul artinya jadikan itu sebagai perantara. Jadikan amal perbuatan kalian yang karena Allah itu di masa lalu sebagai perantara untuk mohon pada Allah agar dibukakan gua ini. Orang yang pertama, ya Allah, saya pernah punya karyawan, itu belum saya upahin, kemudian akhirnya saya berikan kepada dia sapi, dan sapi itu besar, dan ini saya berikan kepada dia, dan saya berikan ini hanya karena Engkau ya Allah, saya ikhlas. Maka dengan barokah atau dengan perantara amal perbuatan saya di masa lalu itu terhadap karyawan saya, mohon bukakan ini batu yang menutup gua ini. Geser sudah sedikit, geser. Orang yang kedua, ya Allah, dulu saya punya orang tua dan saya perah pekerjaan saya ini dari peternakan. Saya selalu setiap hari saya kasih susu anak saya, dan istri saya juga saya kasih susu dari hewan ternak saya, tapi tidak pernah satupun dari anak atau istri saya yang saya dahulukan. Pasti orang tua dulu yang saya dahulukan. Dan kalau orang tua saya belum minum, meskipun sampai pagi dia nggak minum, ketiduran, maka saya biarin anak dan istri saya nggak bakal saya kasih minum susu itu. Saya dahulukan orang tua. Ya Allah, dengan barokah amal perbuatan saya ini kepada orang tua, saya bertawasul, saya jadikan perantara. Ya Allah, bukakanlah gua ini. Geser sedikit, udah mulai kebuka tuh saudara, udah mulai 2/3 kebuka. Yang ketiga, punya amal soleh. Ya Allah, dulu saya punya sepupu ini orang yang paling saya senengin, saya demen banget sama dia, dan saya pengen dia itu saya setubui. Sepupunya sendiri cantik dan saya sangat suka kepada dia. Ya Allah, dan ini sepupu saya pernah minta kepada saya, boleh asal bayar 100 dinar. 100 dinar itu ya kira-kira ya 20 jutaan dah. Bayar 20 juta. Pernah ya Allah, sampai saya bekerja dan saya kumpulkan uang segitu. Selesai terkumpul, kemudian saya hadiahkan kepada sepupu saya ini. Dan ketika kami sudah hampir saja akan melakukan itu, maka sepupu saya bilang, jangan, takut sama Allah, jangan lakukan ini. Maka saya tinggalkan sepupu saya tinggalkan juga uang yang 100 dinar itu. Ya Allah, dengan barokah amal perbuatan ini, aku saya bertawasul mohon perantara supaya Engkau membukakan pintu gua ini. Terbuka, udah lebar tuh saudara. Ini amal soleh. Amal soleh bisa menyelamatkan di dunia, juga bisa menyelamatkan di akhirat. Apalagi di akhirat, memperkuat perjalanan kita di akhirat adalah amal soleh. Demikian juga untuk bertawasul, untuk menjadikan amal soleh sebagai perantara, bisa juga di dunia. Bahwa hadirin yang punya amalan, misalnya selawat 1000 sallallahu alaihi wasallam tiap hari, waktu dalam keadaan sulit, ya Allah, dengan barokah selawat yang pernah saya baca, saya mohon tundukkan hati orang ini, saya ada perlu dan saya pengen ngomong sama dia. Insya Allah hasil. Yang dulu punya amal ibadah, misalnya baik pada anak yatim, ya Allah, saya punya amal ibadah, boleh, itu boleh digunakan sebagai tawasul, perantara untuk dikabulkannya hajat kita. Jadi kembali kepada kemuliaan akhirat, kejayaan akhirat, ini bisa dengan
amal soleh. Namun amal soleh ini bukan hanya mengantarkan kejayaan akhirat saja, tapi juga bisa digunakan untuk tawasul, digunakan untuk perantara agar doa kita diijabah oleh Allah. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ayil hazanu atau ayil huznu juga bisa, fil umur muta'alliqah bid dunya sara mudliman fil qalbi, wal huznu fil umur muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Meskipun di makalah sebelumnya Sayyidina Umar mengatakan kejayaan dunia adalah dengan harta, tapi jangan jadikan dunia itu sebagai puncak tujuan kita. Maka pada makalah yang kelima ini dari Sayyidina Utsman, kesedihan dunia ini adalah kegelapan dalam hati, sedangkan kesedihan atau keprihatinan terhadap akhirat ini adalah cahaya dalam hati kita. Orang yang sedih, ngeluhnya ngeluh dunia mulu, gelap hatinya, ngeluh mulu, tiap pagi ngeluh. Ada orang cerita, Allah istri saya itu ngapa gitu ya, mana ngomel-ngomel mulu, saya udah kasih belanja tapi ngeluh mulu. Itu kesedihan dunia atau keprihatinan masalah dunia. Ini juga kerjaan nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa nutupin utang banyak, ngeluh lagi. Kesedihan atau keprihatinan terhadap dunia, padahal tadi dunia itu udah dijamin oleh Allah. Tenang aja pokoknya, dunia udah dijamin. Apalagi anak kita, itu urusannya lain, Allah yang jamin. Kita dibuat sedih karena urusan dunia, gelap hati kita. Kalau gelap hati, malas pasti ibadah. Disuruh ngaji, ntar dulu ini masih repot urusan ini nih, orang anak aja belum buat besok, belum kopenan ini. Disuruh sholat, ntar dulu dah sholat, rada tuaan dikit, saya mah ntar dah kalau udah 40 sekarang mah nanti dulu dah, saya masih ada ini nih, ada target. Terus karena apa? Prihatin. Yang diprihatinin urusan dunia, gelap hati. Hatinya gelap, maka buat ibadah juga susah, males. Karena tarlo, tarsok, ntar besok pasti begitu. Karena dia selalu yang dia menangkan, ntar dulu, ini belum selesai ini urusan saya nih kudu cari nafkah, ntar dulu nih urusan anak belum selesai. Prihatin urusan dunia, gelap. Kalau gelap, ibadah susah. Tapi kalau kita prihatin urusan akhirat, ya Allah, gimana ya perjalanan nanti di akhirat? Kalau teman-teman sekarang pada dekat, nanti dikubur ada nggak yang nemenin saya? Ya kali-kali ada sip-sipan gitu, piket-piket nemenin saya. Kira-kira siapa ya? Nggak ada ternyata. Maka dari situ hati kita bangkit, hati kita terbangun buat memperbanyak amal ibadah, ngaji kita, bacaan Quran kita, kemudian sholat kita. Ini semua yang nanti bakal menerangi kubur kita, yang bakal menemani kita, sehingga itu kita akan bangkit terus, hati kita terang. Artinya hati terang ini gampang buat dipakai untuk ibadah, dan tidak pernah ada kesedihan, tidak akan pernah ada kesedihan dari dunia, tapi sedihnya paling dari akhirat. Artinya dari akhirat ini selalu merasa bahwa ya Allah, saya ibadah saya masih kurang, ya Allah umur saya sudah segini tapi kau masih belum juga istiqomah. Terus prihatin terhadap keadaan yang seperti ini akan membuat hati kita terang, yang terangnya ini akan mengajak kita, menuntun kita untuk gampang ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan makalah yang berikutnya, pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.